Lihat aja ya, setelah gue bikin video kali ini, dijamin gue pasti langsung dibully, dicaci maki ya. Buktiin aja, coba kalian cek kolom komentar saat ini, pasti isinya hujatan semua. Kenapa bang lu bisa bilang kayak gitu bang? Padahal ini baru gue buat nih videonya. Karena kalau kalian cek film yang satu ini yang bakal gue bahas, isinya bintang semua bos. Isinya adalah orang-orang yang fansnya luar biasa banyak sekali. Ya sebut aja Windah Basudara. Gak usah ngomongin yang lain, cuman cukup satu Bang Windah saja. Kalian tahu fansnya seperti apa. Dan kalian tahu sendiri kan realita masyarakat kita saat ini seperti apa. Tidak bisa membedakan yang namanya kritik, yang namanya support, yang namanya benci gitu. Kalau misalnya gua kritik, udah bisa dibilang benci lu. Lu benci abang, apa sih lu gak jelas gitu kan. Kalau misalnya gue support, ya berarti gua gak boleh kritik kan. Ini logikanya gak jelas ini memang masyarakat kita kan. Seperti itu. Ya tapi ya gak apa-apa, gue udah tahu resikonya seperti apa. Gue bikin video kali ini. Dan tentunya sebelum gue melakukan bombardir kritik terhadap film yang satu ini, gue pengen mengucapkan apresiasi dulu. Dan kita harus apresiasi bareng-bareng buat semua jajaran cast, semua orang yang menjadi bagian dari produksi film Shizuki Harta Pulau Monyet ini. Ya luar biasa, karena ini animasi 2 dimensi. Dan kalian tahu sendiri, di Indonesia animasi itu kagak ada apa-apa dibandingkan luar negeri. Dan ketika ada animasi 2 dimensi lagi, akhirnya yang muncul di layar lebar, ya kita harus apresiasi. Dan ini gak gampang buatnya. Gue tahu pasti memerlukan keringat, jerih payah, dan gue sangat aware terhadap hal itu. Tapi yang pengen gue sampaikan di sini, ya kita nggak bisa puas terhadap hasil karya ini gitu. Karena ini jauh dari kata bagus. Ingat, bangga boleh, puas jangan. Karena ini jauh dari kata memuaskan. Loh kok bisa bang? Padahal ini film kan bertabur bintang. Ini hype-nya gila-gilaan. Ya, kita bahas sekarang. Let's go. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler kalau misalnya filmnya baru tayang. Dan kalau kalian yang belum join grup Telegram, gue ingetin lagi, linknya di bawah. Kalau kalian pengen gabung sama 2.400-an Ngelantur Corps yang lain, kita bisa ngobrolin seputar perfilman sama TV series bareng-bareng. Ya, join aja, nggak usah malu-malu. Oke, langsung aja kita masuk ke film berjudul Shizuki the Movie Harta Pulau Monyet. Temu di dunia berbeda. Semuanya. Shizuki the Movie Harta Pulau Monyet. Oke, buat kalian yang belum tahu, sebenarnya film Shizuki the Movie Harta Pulau Monyet ini adalah film sequel. Karena film pertamanya adalah Shizuki the Movie pada tahun 2017. Dan secara peningkatan itu luar biasa. Ngomongin animasi, plotnya meningkat jauh dibandingkan film pertamanya itu. Dan ya lagi-lagi kita harus apresiasi karena ini meningkat. Tapi apakah ketika ini adalah peningkatan jauh dibandingkan film sebelumnya dan kita langsung puas kayak orang gila gitu, ini film keren banget, ini terbaik, ini 9/10, ini 10/10? Enggak gitu sih kalau gua ya. Lagi-lagi semua orang bebas untuk berpendapat. Kalau memang sebagus itu menurut kalian, ya it's okay. Cuma ini gue pengen sampaikan pendapat gue pribadi, karena buat gue ini film tuh overrated lah. Dan ya tentunya overhype juga. Kenapa bisa overhype? Karena dari jajaran voice actornya itu bertabur bintang. Dan lagi-lagi yang tadi gue ngomong, fansnya tuh banyak semua. Pasti udah banyak pengikutnya, pasti udah banyak yang pengen menanti-nantikan film Shizuki the Movie yang kedua ini. Dari kemarin aja buktinya banyak yang bombardir gue komen kan, Bang bahas Shizuki, Bang bahas Shizuki. Ya udah, kita bahas sekarang. Ya untuk sutradaranya dipegang langsung sama kreator Shizuki itu sendiri ya. Karena Shizuki itu kan bermula dari kartun, komik, ya ilustrasi lah. Nah itu si Faza Meong yang buat. Dan ketika kita ngomongin sebuah film animasi, ya nggak jauh-jauh dari ngomongin dua hal ini, yaitu dubbing. Ya tentunya karena ini animasi, jadi kemampuan acting kita ukur berdasarkan ya voice actornya, siapa yang meranin suaranya gitu kan. Nah yang kedua tentunya dari segi visual, animasinya seperti apa. Nah dua hal inilah yang akan kita bahas secara mendalam untuk review kita kali ini. Untuk masalah plot cerita sendiri sebenarnya gue nggak terlalu mau ngomongin banyak, karena ya ini Shizuki, ceritanya simple, light, ringan banget, dan buat gue nggak masalah. Ya karena bisa dibilang kan ini film semua umur yang ditonton buat bareng keluarga lah, anak-anak bisa tonton. Jadi ya emang ringan, gak usah mikir ribet-ribet lah. Ngomongin sinopsis singkatnya aja yang bisa gue kasih tau ke kalian, ya cuman ngomongin keluarganya Shizuki yang mengalami kendala masalah ekonomi nih. Ya kalau film Indonesia nggak afdol kalau nggak bahas ekonomi ya. Paling mantap emang selalu bermula dari satu masalah, yaitu ekonomi. Barulah jabaran masalahnya kita lihat nih di film ini kayak gimana. Ya si Juki ini kan memang babenya itu adalah pengusaha angkot.
ya Bang Mamat nih babenya. Nah, di tengah masalah ekonomi yang melanda keluarga mereka, si Juki ini menemukan sebuah peta harta karun. Dan akhirnya si Juki, emaknya, babenya, bahkan Profesor Junet di sini bertujuan langsung ke pulau yang ada di peta harta karun tersebut untuk mengambil harta karun karena mereka lagi kesusahan kan secara ekonomi. Ya ceritanya simple dan emang buat anak-anak. Makanya di sini gue nggak mau terlalu bahas masalah plot lah. Nah, yang pertama-tama pasti gue pengen ngomongin masalah dubbing dulu karena disinilah titik yang membuat orang penasaran sama film ini karena memang voice actor tuh bintang semua. Ya Winda Basudara tadi kan, Andovida Lopez, Coki Pardede, Tretan Muslim ada juga, bahkan ada Rigen sampai Om Indro pun ada di film ini. Jadi secara komposisi voice actor itu kebanyakan terdiri dari stand up comedian dan pelawak. Kalau kita pikir-pikir lagi ya. Dan itu yang membuat dubbing dari film ini terasa natural, terasa kocak aja dari suara-suaranya. Dialog-dialog itu selalu mengalir dan mereka tuh punya aksen masing-masing. Kayak contohnya si Tretan Muslim di sini kan sebagai orang Madura tuh. Dari bajunya aja udah kelihatan ya kan, merah strip putih begitu kan. Cara ngomongnya juga bener-bener kental banget akan aksen Maduranya. Atau misalnya babenya pasti udah orang Betawi kan. Nah, Betawinya tuh bener-bener kental banget. Apalagi Bang Winda Basudara ya, cara ngomongnya tuh bener-bener nggak kayak Bang Winda yang kita tahu gitu. Bener-bener kayak nada itu ditinggiin, dibikin melengking suaranya kayak aku raja monyet gitu kan. Gue suka banget lah. Andovida Lopez juga menjadi panglima monyet dengan suara yang dimix dengan suara monyet yang terkesan seperti panglima. Gue suka banget. Coki Pardede masih seperti Coki Pardede di kehidupan nyata gitu dengan cara ngomongnya yang dia Coki Pardede. Biasa kan suka begitu kan suara itu masih ada di film yang satu ini. Mungkin sih masalah yang gue temukan dalam dubbing ini adalah artikulasi ya. Beberapa suara itu terkesan mendem. Gue nggak tahu apa masalah teknis dari mic-nya atau editannya, atau memang suaranya nggak keluar aja, artikulasinya kurang jelas gitu. Karena beberapa nggak jelas ngomongnya apa. Apalagi cepet banget kan dengan logat Betawi yang khas dari si Babe itu kan cepet banget ngomongnya. Gue kurang bisa mengikuti. Apalagi kalau nggak salah kan nggak ada subtitlenya deh. Jadi pusing banget dah. Itu bener-bener sayang banget karena mengingat setiap voice actor di film ini bagus semua cara ngomongnya. Palingan ada satu sih, yaitu Megan Domani sebagai karakter Susi di film ini gua kurang suka. Terlalu kaku, terlalu baku. Ya mungkin memang stylenya seperti itu, tapi kerasa Megan Domani ini berbeda dengan voice actor lainnya yang backgroundnya itu pelawak, stand up comedian. Ya, kayak misalnya Jaja Miharja sebagai babenya si Juki. Ya, pelawak, ya kan? Atau Andra nih yang suka ngomong sombong amat. Nah, itu muncul lagi tuh kata-kata sombong amat. Bahkan emaknya si Juki, Maya Wulan. Ya, dari dulu tuh gue selalu paling inget karakter Maya Wulan di Awas Ada Sule jadi Kanjeng Mami. Itu bener-bener ngakak banget karena dia emang orangnya suka marah-marah. Ya, sama kayak di film ini. Jadi emaknya si Juki dari awal ngebangunin Juki marah-marah. Itu kan kocak-kocak banget voice actornya. Apalagi yang para stand up comedian tadi. Itu bener-bener ngakak semua. Om Indro, cara ngomong yang jadi Profesor Junet yang pinter tapi pelupa, cara ngomongnya itu khas banget. Tapi Susi, Megan Doman itu bener-bener kerasa jadi cringe. Adegan-adegan yang harusnya cair karena semuanya pelawak di situ kan. Tiba-tiba ada karakter Megan Domani yang kerasa kayak baca skrip, jadi mematahkan suasana. Ya meskipun gue nggak bisa bohong, ada beberapa adegan Susi yang cukup bagus dubbingnya. Kayak pas dia lagi nangis, emosionalnya berasa. Bahkan Megan Domani kan sampai nangis beneran ketika dia lagi dubbing tuh karakter Susi. Ya bagus ketika dia menyampaikan emosi seperti itu yang serius. Iya kan? Tapi ketika momen lagi komedi, ada satu orang ini patah banget. Nah sekarang kita masuk ke permasalahan yang paling fatal dari film ini yang membuat gue cringe mampus sih nontonnya ini, mohon maaf ya. Ya sejujur-jujurnya gue nonton film Juki ini, sebagian besar adegannya tuh garing banget. Komedinya nggak berjalan secara natural. Ini bener-bener permasalahannya ada di penulisan naskahnya. Penulisan dialog-dialog itu terlalu cringe. Terlalu pengen dibikin ngeset komedi, tapi komedinya nggak berhasil sama sekali. Kenapa? Karena kebanyakan slapstick dan slapsticknya over. Receh, yang jokes-jokes ala-ala buat bocil gitu. Yang bener-bener buat anak kecil banget. Jadi orang dewasa kurang bisa ketawa nontonnya. Gue paham banget kalau misalnya film si Juki ini emang untuk keluarga. Jadi emang buat anak kecil, gak usah mikir macam-macam, gak usah ngomongin logika, filmnya absurd. Ya kalau misalnya ada adegan monyet berubah jadi helikopter sih absurdnya udah tingkat akhirat sih. Tapi lagi-lagi gue gak permasalahkan masalah absurd dari ceritanya itu sendiri. Ini emang bukan film serius, ini bukan film buat keren-kerenan, jadi bener-bener pure hiburan. Tapi inget, hiburan pun ada batasannya. Ada standarnya di mana komedi itu bisa berhasil atau enggak. Karena yang gue lebih rasakan dari nonton film ini lebih kayak Marsha and the Bear atau Teletubbies, ya kartun-kartun semacam itu yang bener-bener buat anak balita.
Jokes-jokesnya tuh receh, sereceh-recehnya. Ini bukan level receh yang untuk bapak-bapak, jokes bapak. Bukan, ini recehnya yang buat anak kecil, yang bisa bikin anak kecil ketawa. Tapi ya buat kita kayak jadinya garing, cringe. Kayak misalnya adalah jokes-jokes zaman kapan, gua nggak tahu nih, jokes yang dimana nangis nih, terus ternyata nangisnya gara-gara diinjekkan kakinya. Itu kan receh banget, men. Gue nggak tau, ya mungkin pasti ada aja kalian yang ketawa sini tuh. Tapi gue yakin kebanyakan orang kayak, ya elah ini jokes tahun kapan gitu loh. Udah nggak lucu lagi untuk sekarang ya. Atau misalnya emaknya si Juki lagi mohon-mohon sama Susi, tolong dong anterin kita pakai kapal kamu gitu kan. Nangis-nangis sampai beler, ingusnya kemana-mana gitu kan. Terus si Susinya kayak jijik gitu. Itu kan jokes super slapstick yang buat anak kecil ya pasti ketawa lah nonton yang begituan, yang bener-bener heboh gitu. Tapi ya lah buat orang-orang dewasa sih gue nggak yakin ketawa sih nonton scene-scene kayak begituan. Oke, tapi emang gue nggak bisa pungkiri ada juga beberapa jokes yang berhasil bikin gue ngakak. Ini bukan ketawa biasa, tapi emang gue bener-bener ketawa lepas nonton adegannya. Ada ya jokes-jokes yang berhasil bikin gue ketawa, ya tentunya kayak scene Coki sama Muslim itu selalu bikin gue ngakak. Karena ya literally kayak mereka di kehidupan nyata. Bedanya ya kayak Tretan Muslim bener-bener jadi Madura banget gitu di sini. Atau misalnya ada juga Bajak Laut yang ketawanya bener-bener WKWK kayak di chat kan. Jadi kayak WK. Itu gak tau kenapa buat gue sih berhasil ya jokes. Atau misalnya Bang Mandra tuh lagi mau nerbangin taksi. Jadi taksinya udah berhasil terbang, tapi nggak tahu cara nuruninnya gimana. Terus kayak mereka takut kan, Bang ini serius Bang nggak bisa nurunin. Cara nyetirnya gimana nih Bang? Gue juga belum tahu Dang. Ini serius ngapa Bang? Dan gue entah kenapa juga selalu ngakak ketika si Juki itu ngeledekin orang. Itu emang selalu kocak lah. Gue paling suka ketika dia ngeledekin misalnya kapalnya si Susi, namanya kan Karyo kan. Itu entah kenapa buat gue kocak sih anjing. Karyo terus diledekin dengan ya Karyo gitu. Itu buat gue jokesnya emang berhasil. Tapi yang tadi gue ngomong itu cuma bener-bener segelintir dibandingkan hampir setiap scene di film ini semuanya komedi. Pengen seolah-olah dibuat lucu tapi garing banget jadinya, malah gue cringe. Gue hampir gak kuat nontonnya, kayak aduh ini bener-bener buat anak kecil banget filmnya. Nah tapi ini juga nih yang jadi masalah. Oke, kalau kita pakai perspektif buat anak kecil, ya nggak masalah. Berarti emang ini film target buat anak kecil. Ya kalau anak kecil bisa ketawa nontonnya, kenapa nggak ada film ini? Berarti emang ini film buat anak kecil, pasarnya seperti itu. Nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ini film nggak sepenuhnya buat anak kecil. Karena banyak sekali joke satir juga dari film ini. Selain banyak komedi yang slapstick yang bisa buat anak kecil ketawa ya, tapi banyak juga satir, kritikan terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang gue yakin anak kecil nggak bakal paham dan nggak bakal ketawa nonton filmnya gitu loh. Kayak misalnya penjahat di film si Juki ini kan bajak laut indie ya. Lo bayangin, bajak laut indie. Ya, dari kata-kata itu mungkin buat kalian yang ngerti, paham mengenai situasi orang-orang yang penyuka indie dan sebagainya, ya mungkin ketawa, relate sama jokesnya gitu. Ya anak kecil mana ngerti bajak laut indie apaan gitu loh. Atau misalnya ketika emaknya si Juki itu lagi mengeluarkan jurus tawar-menawarnya ala-ala emak-emak gitu kan. Ya buat kita yang udah paham, anak yang remaja at least yang udah ngerti emaknya jago tawar-tawaran harusnya ngerti lah sama jokes itu. Tapi kalau buat anak kecil nonton, ya mana paham. Dan buat kalian yang ngikutin Juki dari dulu kan tahu lah, banyak banget sindiran ekonomi, politik gitu dibawa-bawa ke dalam filmnya. Ya buat kita yang udah dewasa mungkin bisa relate dan ketawa, buat anak kecil nggak bisa. Jadi ini tuh udah kayak himpunan irisan gitu ya. Jadi bagian target buat anak kecil, bagian target untuk anak dewasa gitu. Dan kedua objek ini menurut gue saling menggerogoti satu sama lain. Dalam artian untuk orang dewasa mungkin relate sama jokes-jokes satirnya, tapi bakal cringe sama jokes slapstick. Sebaliknya untuk anak kecil mungkin sama jokes-jokes slapsticknya oke, tapi kalau jokes-jokes satir nggak bakal paham, congok gitu. Nah ini film apaan gitu? Kalau menurut kalian apa yang gue bilang barusan itu hal sepele untuk filmnya, nggak menurunkan kualitas filmnya, menurut gue sih ini fatal banget. Karena si Juki itu esensinya di komedi, harusnya bisa bikin kita ketawa karena hiburan yang dihasilkan gitu kan. Bukan keren-kerenan, bukan plot cerita yang rapi, yang keren, yang plot twist atau apa. Enggak kan ya, kita pengen dihibur nonton Juki tapi nggak berhasil hiburannya. Oke lah kalau ngomongin dari esensi cerita, pesan moral, ya itu bagus lah. Siapa yang nggak nangkep pesan moral mengenai hubungan ayah sama anak, Babe sama si Juki. Ya perjalanan mereka dari yang awalnya berantem mulu, si bapaknya ini nggak percaya sama anaknya gitu. Si Juki juga merasa, kok bapak gue nggak percaya sama gue gitu. Sampai di akhir perubahannya seperti apa, ya itu ada. Tapi lagi-lagi nih, kalau ngomongin dari sisi pesan moral pun, menurut gue untuk film si Juki Harta Pulau Monyet ini lebih menekankan untuk orang tua pesan moralnya. Karena yang di sini berubah adalah karakter Babe. Juki mah menurut gue perubahannya nggak terlalu gimana-gimana banget. Jadi untuk anak kecil pesan moralnya apa? Ya ada dikit-dikit, tapi esensi ceritanya literally buat orang tua.
gitu. Itu yang fatal sih buat gue. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, bagian visual. Tadi kita ngomongin masalah komedi, penulisan dialognya dan dubbingnya seperti apa. Nah, sekarang kita ngomongin visual animasinya. Ini yang harusnya menjadi tampolan untuk para masyarakat. Nih, Indonesia bisa loh bikin film animasi 2 dimensi, gitu kan, si Juki. Nah, gue lihat banyak sekali reviewer yang bilang animasinya luar biasa, detail gitu, warna-warni, smooth animasinya. Gimana ya? Oke. Jujur, kalau ngomongin animasi, mungkin udah termasuk smooth lah untuk kategori Indonesia, ya. Nggak usah di-compare sama Malaysia, jauh, bos. Ini gua nggak ngomongin compare sama kayak Bobo Boy atau Upin Ipin yang 3 dimensi ya. Tapi untuk animasi 2 dimensi pun, menurut gua ini kayak belum ada di level yang kelas atas punya gitu animasinya. Gue juga bingung gitu, ada beberapa reviewer yang bilang ini levelnya tuh udah mirip-mirip nih sama anime Jepang gitu. Ya elah, bos. Buset, jauh banget. Mah gila, masa di-compare sama anime Jepang? Gak bisa, men. Levelnya masih terlalu jomplang. Dan kita harus akuin, jangan ditutup-tutupin. Wah, kita bisa loh, kita udah keren. Enggak, menurut gue pemikirannya sih keliru ya. Apresiasi boleh, tapi jangan menghilangkan sisi kritiknya dong. Tapi balik lagi seperti yang udah gue bilang tadi, kalau kita compare sama film Juki sebelumnya di tahun 2017, ini peningkatan yang luar biasa. Bahkan secara ilustrasinya, gambar-gambarnya itu meningkat semua. Nah, sekarang gue pengen coba ngomongin masalah ilustrasinya ya. Karena lagi-lagi ini sesuai dengan job gue sebagai ilustrator. Kalau kalian nggak tahu, gue ilustrator nih. Ya, ini ada buku gue nih yang selalu gue bilang ke para ngelantur korps. Ini gue belum rilis sih. Nah, kalau style gue tuh seperti ini. Nah, kalau kalian perhatiin style-style gue, nih ya. Ada Megawati lagi. Nah, tuh ya, kalau kalian bisa lihat nih, ini kan style-stylenya gue kayak gini nih tuh. Ada judi online. Ini kritik semua sih. Ya, gue sebagai ilustrator juga ngomongin masalah kritik-kritik permasalahan di Indonesia juga gitu. Dengan style gue yang seperti ini. Dan mungkin banyak dari kalian yang nanya sama gue background ilustrasinya itu dari mana, referensi gue dari arah mana, kiblatnya ke arah mana. Itu penting kalau misalnya kita ngomongin desain ya, itu penting kita ngomongin kiblat. Gue pribadi sebenarnya tumbuh dari baca komik-komiknya Tintin. Kalau kalian tahu komik Eropa ya Smurf juga gue baca, kayak Lucky Luke, Asterix, Obelix. Itu kan komik-komik Eropa yang stylenya tuh smooth sekali. Jadi gue berangkat dari situ. Apalagi Tintin tuh gila, gue koleksi lengkap ya BTW komik Tintin gitu. Detail gambarnya Hergé itu memang dewa mampus gitu. Nah, gue berangkat dari situ. Apalagi secara film pun gue suka film-film animasi Amerika yang detail dan smooth halus. Cuman untuk Juki buat gue terlalu kasar. Nah, kalau sekarang yang gue bakal bahas ini adalah bagian yang subjektif, ini relatif. Jadi kalau kalian memang suka sama gambar-gambarnya si Juki, itu nggak masalah. Apalagi pecinta komik Juki pasti suka lah ya sama Juki. Itu selalu kan gambarnya begitulah. Faza Meong, BTW Faza Meong itu senior gue ya, karena alumni BINUS kan gue juga BINUS. Tapi tetap aja jujur gue kurang suka sama style gambarnya Juki. Ya itu bebas, kalian suka ya nggak masalah. Tapi bang, lu kejauhan banget bang, maksud bahasa Tintin Eropa. Ya ngomongin Indonesia aja. Oke, gua kasih satu contoh, Benny and Miche. Kalau kalian tahu, ini juga ilustrator komikus bisa dibilang, Mas Benny sama Mas Miche dari zaman dulu di Kompas tuh. Kalau kalian sering ngeliat, sama ngomongin kritikan juga gitu ya. Mirip-mirip si Juki, cuman Juki itu kan lebih modern, ini lebih jadul lagi. Nah, untuk pasar Indonesia sekarang, gue entah kenapa lebih banyak yang lebih suka versi simple modern seperti Juki ini. Sedangkan gue, karena kalau kalian perhatiin style gambar gue banyak terinspirasi sama Benny and Miche dengan banyak arsiran. Kalau kalian perhatiin nih, mana ya? Kayak misalnya nih, gue kritik masalah ekonomi misalnya. Lu kalau perhatiin, ini arsirnya kan baik sekali nih. Detail itu gue selalu perhatiin detail. Itu kiblatnya gue. Nah, kalau si Juki ini memang flat sekali, warnanya benar-benar udah nggak ada shadownya, nggak ada highlightnya gitu. Itu memang khasnya si Juki. Ya mungkin ada beberapa juga sih kartun-kartun yang gue cukup suka, kayak misal Tahi Lalatz. Tahi Lalatz itu flat juga, ya kan, simple, minimalis, tapi entah kenapa lebih smooth aja. Proporsi itu lebih enak dilihat, kartunnya tuh lebih enak lihat daripada si Juki. Itu buat mata gua ya. Ya itu cuman buat jadi bahan diskusi aja sih. Gue pengen kasih tau dari pendapat gue gimana. Nanti kalian tulis di kolom komentar aja kalau kalian punya pendapat yang lain seputar ilustrasi si Juki, kalau kalian suka gitu. Ya overall secara animasi untuk Indonesia udah cukup smooth, tapi banyak detail yang perlu diperhatikan lagi. Dari shadownya masih kurang gitu, perataan pencahayaannya, terus beberapa landscape juga masih dibuat terlalu simple, terlalu kasar gitu. Gue kurang suka aja ngelihat visualnya. Tapi ada juga sih beberapa sequence di film si Juki ini yang cukup buat gue agak wow gitu ya. Apalagi bagian action. Jadi ada action sedikit di bagian akhir. Itu animasinya cukup kompleks, wah itu susah banget pasti buatnya. Makanya itu gokil juga sih si Juki bisa buat animasi yang kayak gitu. Cuman ya banyak detail yang perlu diperhatikan lagi. Ya lagi-lagi menurut gue film animasi 2 dimensi kita masih ketinggalan jauh dibandingkan negara-negara lain. Kita nggak boleh cepet puas. Masih perlu banyak yang kita benahi. Ya, apresiasi boleh, sangat-sangat boleh dan harus malah untuk para
para pembuat dari Shizuki ini, karena memang ya kapan lagi kita bisa keluar animasi 2 dimensi di bioskop ya. Oke, untuk final score kalau kalian yang nanya, gue bakal kasih 4,5/10 alias sampah. Mohon maaf sekali karena menurut gue jokesnya garing mampus, cringe mampus. Banyak yang bikin gue merinding, banyak yang bikin gue mulai berpikir kayaknya gue salah nonton film. Tapi ya terserah, kalian nanti boleh debat di kolom komentar, dan gue yakin gue juga pasti dibully sih. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.